Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Tapi pertama-tama gue mau mengucapkan terima kasih dulu yang sebesar-besarnya kepada kalian yang udah mendukung gue dengan nge-give lewat barcode maupun link yang gue taruh di kolom description gitu ya. Mulai video yang kemarin, video terakhir gue kemarin itu gue udah naruh barcode di setiap video gue. Jadi kalian yang mau dukung gue dengan nge-give atau nyawer uang minimal 10.000 sampai nggak ada batasnya itu udah bisa nih langsung aja lewat barcode ini. Dan ya kalau kalian mau nanya atau mau request bahasan tentang K-pop bisa langsung di sini gitu. Kalian nge-give gua terus juga di situ bisa nulis, "Bang, misalnya bahas ini, Bang, kenapa begini-begini tentang K-pop?" Nanti akan gua jawab berupa video gitu. Gua gak nyangka di video pertama gua kemarin yang nge-give ternyata lebih dari perkiraan gua gitu. Dan yang gua bikin terharu adalah gak ada yang nanya dong, semuanya pada bilang semangat Kak bikin konten-kontennya, aku suka banget dengerin kakak gitu. Gua kaget, kata gua kok nggak ada yang nanya. Boleh nanya guys, boleh nanya di situ atau request bahasan silahkan langsung aja di sini. Kalian bisa nge-give nanti lewat entah itu ShopeePay, entah itu OVO, entah itu GoPay, entah itu Dana gitu-gitu deh. Pokoknya lewat dompet online atau lewat bank bisa langsung aja scan di sini, oke? Oke, selanjutnya yang pengen gue bahas datang dari member-membernya Blackpink. Karena ada berita yang mix and match nih. Ada berita yang kurang mengenakan, ada berita yang bagus banget menurut gue. Yang kurang mengenakannya dulu ya. Yang pertama adalah gambarkan Rose Blackpink sebagai pekerja seks drama Tiongkok minta maaf. Yap guys, jadi sekarang ada drama Tiongkok atau drama Cina yang lagi tayang judulnya Justice in the Dark gitu. Nah di sini itu ada kayak cowok pergi ke tempat pekerja seks gitu atau rumah jablay lah intinya gitu. Dan dia kayak lagi milih-milih jablay. Nah di iPad-nya itu diliatin kategori-kategori jablaynya gitu. Nah ada satu foto yang disadari oleh Blink ternyata itu adalah fotonya Rose Blackpink yang diedit dikit, makeupnya ditebelin gitu. Tapi orang-orang tahu kalau itu adalah foto Rose yang ini gitu. Jadi akhirnya dikecam lah, banyak Blink di Cina juga akhirnya marah sampai akhirnya rumah produksi Cinanya minta maaf lewat surat gitu, minta maaf kepada fans, minta maaf kepada Rose-nya, minta maaf juga kepada YG Entertainment gitu. Gua ngeliat ini jujur gua kesel karena menurut gua gila juga sih, maksud gue ya. Tapi kalau ngeliat ini kebaca sih sama gua, ini kayaknya disengaja untuk jadi bahan omongan gitu. Karena kan tahu fans K-pop mah detail, ada aja yang bisa tahu gitu. Kok bisa-bisanya dia untuk kategori jablay make foto Rose gitu. Itu yang kata gue mind blowing banget. Apa bodoh apa nggak tahu kalau fans Blackpink itu ada di seluruh dunia. Maksud gue kalaupun di Indonesia ada sinetron yang melakukan itu, Blink Indonesia juga pasti bakal ngeh gitu. Maksud gue ya ini kayaknya kesengajaan menurut gue, tapi udah minta maaf dan nggak diperpanjang juga sama YG dan member Blackpinknya. Jadi ya udah itu aja sih yang pengen gue infokan gitu, cuman memang agak nyebelin aja. Selanjutnya berita yang sangat amat baik juga menurut gue, yaitu YG konfirmasi bahwa Jisoo sedang syuting MV untuk debut solonya dengan biaya produksi termahal. Ya akhirnya dikonfirmasi nih Jisoo sedang syuting MV gitu. Nah ini yang mau gue omongin, kan Bemon juga sekarang lagi ngeluarin teaser. Jisoo sekarang ternyata syuting MV nih. Kalau kalian nanya sekarang, Bang berarti Jisoo solo duluan atau Baby Monster debut duluan? Menurut gua Jisoo solo duluan. Karena apa? Karena udah syuting MV. Biasanya YG dalam kurun waktu sebulan doang. Kan berarti sekarang di pertengahan Februari nih, udah mau akhir Februari Jisoo udah syuting MV. Biasanya akan rilis semua-muanya itu di akhir Maret sebulan kemudian atau di awal April minimal. Jadi kayaknya menurut gue yang akan debut yang akan dikeluarin adalah solonya Jisoo menurut gue. Karena nggak mungkin solonya Jisoo dibarengin sama debutnya Baby Monster, bisa hype-nya bisa saling beradu gitu. Pasti akan dikeluarin satu-satu gitu. Jadi ya ini fansnya Jisoo akhirnya terlihat bahwa kayaknya di awal April atau di akhir Maret solonya Jisoo akan keluar. Dan ya YG bilang bahwa MV-nya Jisoo akan jadi salah satu MV termahal yang dibuat oleh YG. Dan berita terbarunya juga katanya syutingnya dirumorkan di set film Hollywood yang ikonik yang pernah ada di Captain America First Avenger, Bruce Almighty dan lain-lain. Kalian bisa cek di situ ya. Selanjutnya berita baik lagi datang dari member Blackpink yaitu Lisa, di mana media veridik sebut Lisa Blackpink sebagai alasan Celine menjadi brand mewah dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Gila gak tuh? Bahwa
karena memakai global ambassador-nya Lisa, Celine jadi produk atau brand mewah dengan pertumbuhan penjualan dan semuanya terbesar di dunia saat ini. Makanya gue agak lucu kalau ada yang bilang, fans K-pop mah alay-alay doang, fans K-pop mah anak-anak muda gak jelas doang gitu lah. Enggak, kalau fans K-pop anak muda atau alay-alay doang, brand-brand mewah yang diiklanin sama member Blackpink, contohnya kayak Celine, Chanel, Dior, atau YSL gitu, nggak akan laku gitu. Ini mereka laku kenapa? Karena mereka berpengaruh dan juga disukai bukan cuma sama alay-alay yang dibilang oleh orang-orang gitu, tapi oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang yang ngerti mode, orang-orang yang ngerti musik gitu. Makanya berimpact banget, makanya brand-brand mewah berani make member Blackpink gitu. Dan ini salah satu buktinya Lisa. Celine itu kan brand mewah guys. Kalau lu kagak punya, bukan menghina ya, kalau lu adalah orang yang datang dari keluarga yang nggak punya, nggak mungkin bisa beli brand Celine gitu. Kalau fansnya Blackpink alay-alay doang, nggak akan ada yang mampu beli Celine gitu. Faktanya bahwa Celine akhirnya jadi sangat besar karena pakai global ambassador Lisa. Berarti fansnya Lisa itu datang dari banyak orang-orang berduit yang bisa atau mampu beli Celine juga gitu. Nah makanya ya itu udah nggak masuk deh omongan Blackpink itu udah mematahkan kalau fans Blackpink cuman bocil-bocil ale-ale, cuman kayak gitu tuh udah sangat dipatahkan sama member Blackpink. Dan Lisa lah salah satu yang mematahkan itu dengan sangat baik. Keren banget Lisa. Dan terakhir prestasi dari Blackpink nih guys, Blackpink jadi girl group tertinggi yang mendapatkan penghargaan di 10 pasar musik terbesar di dunia ya. Blackpink itu yang ada di urutan pertama guys dengan 9 dari 10 negara, Spice Girls dapat 8 dari 10 negara, Destiny Child ada 7 dari 10 negara, Fifth Harmony 6 dari 10 negara, dan Little Mix 5 dari 10 negara. Jadi Blackpink yang paling banyak mendapatkan penghargaan yaitu dari 10 negara. Girl group Korea sekali lagi ya, prestasi Blackpink emang udah susah buat dilawan sih Blackpink nih. Makanya gue cuman bilang bahwa sangat amat disayangkan kalau sampai Blackpink itu nggak melanjutkan sebagai Blackpink. Mereka sekarang bukannya tuh, biasanya grup udah di tahun ke-7 tuh udah mulai dibahasanya penurunan karir. Mereka udah naik di tahun ke-3, tahun ke-4, biasanya pas tahun ke-7 tuh udah penurunan karir gitu, sehingga akan mendarat dengan indah lah, atau nanti membernya akhirnya mulai untuk pergi sendiri-sendiri gitu untuk mewujudkan mimpinya sendiri, karena emang grupnya sendiri udah mulai turun gitu. Nah Blackpink itu sekarang lagi di puncak-puncaknya, lagi begini nih grafiknya. Nggak ada grafik Blackpink begini tuh, belum ada, atau yang menurun sedikit pun belum ada, masih setinggi ini gitu. Belum, mereka lagi world tour tahun ini. Mereka akan ke Coachella, akan ke BSD Hyde Park, 2 festival musik terbesar dunia tahun ini. Terus Jisoo bakal solo, Jennie bakal main Jennie bakal main serial Amerika gitu. Maksudnya member Blackpink tuh lagi boom gitu. Jadi kemungkinan Blackpink akan terus ada itu sangat tinggi sekarang. Jadi ya gue udah sangat tidak khawatir nih sekarang. Menurut gue kemungkinan perpanjangnya jadi lebih tinggi, atau kemungkinan Blackpinknya akan terus ada jadi jauh lebih tinggi gitu guys. Nah terakhir yang pengen gue bahas adalah teaser introducingnya Chiquita yang udah dikeluarin sama YG Entertainment. Dan lo harus dengerin omongan gue ini sampai habis, karena menurut gue ini sangat amat ada omongan bagus dari gue di akhir nanti buat kalian yang utamanya penonton gue yang masih di usia muda gitu ya. Jujur gue ngelihat Chiquita ini, jadi kan awalnya gue tuh gak sama sekali gak ngepoin member Baby Monster ya guys. Gue pengen dikejutkan, kan gue bilang gitu dari kemarin. Gue pengen dikejutkan oleh YG Entertainment-nya. Jadi gue sama sekali gak nyari tahu siapa aja member Baby Monster, biodatanya seperti apa tuh gue gak nyari gitu. Gue nunggu memang di kayak gini, diintroduce sama YG sendiri, biar gue kayak wah keren gitu. Jadi gue bener-bener kayak apa bahasanya ya, bener-bener kayak menikmati prosesnya nih dari awal dikenalin sama YG gitu. Nah tapi sejak akhirnya teasernya Baby Monster ini dikeluarin gitu, gua akhirnya ya mau nggak mau lihat lah di TikTok gitu. Di TikTok ya, di FYP TikTok akhirnya muncul, yang paling sering muncul kan Chiquita. Gue yakin kalian juga tahu gitu, Chiquita tuh paling banyak muncul video-video sebelum dia trainee. Ternyata dia trainee baru 2021 kemarin, di 2021 atau 2021 apa 2022, kok gue jadi lupa. Intinya baru sebentar lah gitu dia train gitu. Nah sebelum itu dia ternyata udah aktif nari, udah aktif nyanyi. Ada banyak sekali lah videonya Chiquita, dan Chiquita ini adalah
kelihatan banget dia fans banget Lisa gitu. Ada banyak banget tarian Blackpink, tariannya Lisa yang dia tiru gitu. Kalau dia cover Blackpink, ada tuh videonya gue liat dia cover Blackpink tapi dia part Lisanya gitu. Kayaknya ini anak suka banget sama Lisa gitu kan. Terus di video ini dikasih lihat bahwa Yang Hyunsuk bilang Chiquita tuh masuknya baru gitu, tapi Yang Hyunsuk langsung bilang bahwa gua harus masukin dia ke grup yang bakal gua debutin ini bersama trainer-trainer lain yang udah trainer 5-6 tahunan. Gila gak? Chiquita masuk baru, sebenarnya harusnya Chiquita itu bisa debut sama grup YG selanjutnya nanti 5-6 tahunan nanti gitu. Tapi enggak, Yang Hyunsuk merasa bahwa ini anak bakatnya bagus banget, gue harus debutin dia bersama trainer-trainer lain yang udah lama gitu. Dan dengan sikapnya Chiquita yang selucu dan sehambal itu dan seimut itu, dia lucu banget guys menurut gue. Buat gue, Chiquita ini benar-benar melambangkan makna. Banyak yang ngoreksi gue, bang nyebutnya Mangne. Iya, gue nyebutnya akan Mangne nih ya. Cuman takut banyak yang nggak tahu, makna itu dibacanya Mangne. Sebagai Mangne, dia tuh cocok banget Chiquita ini gitu. Gue ngeliat Chiquita cuman bisa kayak, ya ini lucu banget, ini gemes banget. Gue berasa seperti yang gue bilang kemarin, kayak Lisa versi saset gitu, Lisa versi mini gitu. Sikapnya mirip-mirip Lisa di awal-awal debut. Lisa kan juga lucu, kocak, kayak bocil gitu kan. Tapi si Chiquita ini lebih bocil lagi daripada Lisa menurut gue gitu. Mana kalau gue ngeliat ini, gue nggak bisa ngomong bahwa dia nggak terinspirasi Lisa sih, dari gaya rambutnya, dari warna rambutnya yang blonde itu. Kata gue, ini anak Lisa banget kata gue. Maksudnya ketika kelihatan banget dia suka banget sama Lisa dan dia luka banget sama Lisa gitu. Dan gue kan waktu teaser keluar, kalau kalian inget sebelum teasernya Ruka keluar kan itu banyak vokal-vokal tuh kayak Haram, diliatin vokalnya, Ahyeon sempat diliatin vokalnya, terus Parita dan lain-lain gitu. Waktu itu gue bilang bahwa gue paling suka dari segi suara ya, ini dari segi suara bukan dari teknik bagus semua. Dari segi suara yang paling favorit gue adalah Chiquita. Yang ngikutin gue udah lama tahu kalau gue itu di K-pop paling suka tuh suaranya Akmu Sohyun. Gue pernah bikin listnya Akmu Sohyun, Akdong Musician, itu dia yang paling gue suka suaranya. Gue suka tipe suara kayak gitu yang halus, yang kayak nggak ada saringannya di tenggorokan gitu. Nah, di Gen 4 ini gue kemarin bilang bahwa gue tuh suka suaranya Honey New Jeans yang menurut gue juga halus dan ya kayak gue bilang tadi, halus yang bener-bener halus, gak ada beratnya, gak ada sengaunya gitu, bener-bener halus banget gitu. Honey New Jeans dan juga si Akmu Sohyun gitu. Nah, sekarang lihat Chiquita, dengar suara Chiquita, gue kayak inilah tipe suara favorit gue di Baby Monster nih. Bukan sekali lagi ya, kemarin gue waktu dengerin siapa yang kemarin, si Asa nyanyi, bukan Asa, si Rora nyanyi, gue sampai keluar air mata, gue sampai nangis tuh waktu dia nyanyiin lagu Adele gitu kan. Menurut gue dapet banget penghayatannya, gue suka penghayatannya dan juga tekniknya Rora gitu. Nah, tapi kalau tipe suara yang jadi favorit gue selama ini dari penyanyi cewek, ya kayak si Chiquita ini, gue suka banget tipe suaranya gitu. Dan juga yang menarik kalau soal dance, gue bisa bilang bahwa Chiquita ini sangat tidak tertinggal dari teman-temannya karena dia udah jadi cover dance dari kecil banget. Di TikTok banyak banget videonya muncul dia dari masih kecil banget udah nari gitu. Jadi ini anak memang udah biasa nari, jadi tinggal memperbaiki atau mempertajam tariannya aja ketika di YG. Jadi, dan yang ini yang harus gue bilang bahwa Chiquita itu, ini bold statement dari gue ya. Menurut gue, Chiquita ini nanti akan jadi idol yang sangat besar menurut gue. Ini omongan gue sekarang nih ya, umur dia kan sekarang 14 tahun, dia ulang tahun Februari ini, dia udah 14 tahun. Di usia dia sekarang ini, percaya sama gue, kedepannya Chiquita akan jadi idol yang sangat besar. Auranya, gue baru ngeliat dia di video introducing-nya ini aja, gue udah lihat bahwa ini auranya beda nih anak. Maksud gue gini, gue pernah ngeliat ini di beberapa idol. Gue ngeliat idol ini, gue waktu mereka debut dulu, gue bilang bahwa ini akan jadi calon superstar yang gede banget gitu. Termasuk Lisa, dulu baru debut ketika dia ngeluarin di MV yang Whistle yang dari pertama kali Lisa keluar nge-rap kayak gitu. Waktu itu gue udah ngomong tuh teman-teman gue bahwa, sama adik gue juga, gue udah ngomong bahwa ini idol bakal jadi gede banget nih di dunia K-pop. Gue nggak tahu waktu itu segede apa Lisa ke depannya. Taunya ya kita bisa lihat sekarang Lisa jadi idol K-pop dengan followers terbanyak, dengan salah satu yang paling kaya dan lain-lain gitu. Nah, ini yang gue omongin ke Chiquita sekarang. Chiquita punya aura bintang. Coba kalian tonton lagi teaser introduce-nya Chiquita, itu aura bintangnya kuat banget si Chiquita ini ya guys. Nah, yang menarik lagi juga dia di sini akhirnya diperlihatkan bertemu dengan Lisa akhirnya. Nah, ini kesalahan gua kemarin. Waktu gua ngebahas tentang Blackpink bakal perpanjang apa enggak, gua bilang kan bahwa salah satu alasan Lisa akan perpanjang adalah bahwa dia udah berteman dengan
Parita dan juga Chiquita, trainer YG dari Thailand, karena gue sempat lihat fotonya beredar mereka makan bareng di satu tempat. Ternyata ini ditunjukin di video ya, ternyata foto yang beredar itu bukan mereka lagi kongko biasa, bukan lagi nongkrong biasa, tapi memang itu pertama kali, kalau menurut video introduce-nya si Chiquita ini, itu pertama kali mereka ketemu. Dan di sini gue ngeliat Lisa kayak, gila, gue nonton ini gue keluar air mata, nonton di series Chiquita ini gue keluar air mata bukan di bagian Chiquitanya, justru ketika Lisa datang, karena gue menyadari bahwa time flash, waktu cepet banget berlalu. Entah kenapa sejak era udah Android ya guys, waktu tuh gampang banget berlalu. Dulu waktu gue dari zaman gue SD sampai gue kuliah, kayaknya waktu lama banget, kayak gue SD mulu, gue SMP mulu kagak lama banget, kayaknya SMA pas gue SMA mulu lama banget, kayaknya kuliah kayaknya lama banget, pas era udah bener-bener berubah jadi Android sekitar 2013-2014an, ketika dunia udah bener-bener maju, YouTube udah naik banget gitu, Netflix udah ada, Instagram udah ada, dunia tuh kayak cepet banget. Perasaan gue Blackpink tuh baru kemarin banget perasaan gue, baru kemarin gue nge-hype Whistle, baru kemarin kayaknya Dudu meledak gitu. Sekarang ternyata Blackpink tuh udah di tahun ke-7 ya. Mereka tuh udah Sunbae-nya Sunbae, ngerti gak? Kalau di Korea seumuran mereka tuh ya udah banyak yang menentukan karirnya sendiri-sendiri gitu. Itu yang bikin gue sedih, karena Lisa yang gue lihat sebagai maknai kecil yang lucu dulu, itu yang gue lihat pertama-tama debut Blackpink. Sekarang ketika dia akhirnya ngobrol sama member Baby Monster ini ya, kata gue, Lisa ngasih saran yang sangat amat bijak. Kata gue, anjir, ini idol yang gue ikutin udah dewasa banget ya. Gue menyadari bahwa iya, gue juga udah di 20-an, udah mau masuk akhir 20-an umur gue ya. Maksud gue mereka juga udah lewat dari pertengahan 20-an gitu. Itu yang bikin gue sedih. But ya, sekali lagi gue udah muji tadi kemampuan dance dan vokalnya Chiquita. Gue yakin ini anak akan gede. Dia punya cita-cita pengen seperti Lisa lagi. Gue aminin banget gitu. Dan juga, nah ini yang mau gue omongin ke kalian nih, yang harus didengar sama yang muda-muda menurut gue. Please, kalau kalian punya mimpi, kejar sekarang, karena kalian udah di masa dimana teknologi udah sangat membantu itu gitu. Gue sendiri sebenarnya senang dengan di usia gue sekarang, gue udah punya teknologi seperti ini gitu. Cuman kalau ada satu yang gue sesalkan, gue tuh bilang bahwa kenapa kayak TikTok nih sekarang, kenapa medsos nih gak se-hype ini ketika gue zaman gue SMA dulu, atau zaman gue SMP dulu, atau zaman gue awal kuliah dulu gitu. Karena menurut gue kalau di era itu udah ada TikTok, di era itu YouTube udah kenceng, mungkin gue akan jadi jauh lebih besar di usia gue sekarang ketimbang gue sekarang. Gue gak ngerasa gue kecil gitu ya, gue udah dapat apa yang gue mau lah, udah cukup dapat mendapatkan itu, walaupun mimpi gue masih banyak gitu. Cuman teknologi sekarang tuh bisa ngebantu lu banget buat jadi besar ketika lu masih di usia muda. Ini gue lihat dari Chiquita gitu. Jujur aja, gue ngeliat Chiquita tuh gue kayak terharu banget, karena gini, Chiquita ini ketika Blackpink debut masih anak-anak banget kan, berarti 2016 tuh dia masih umur berapa? 7 tahun mungkin, 6 tahun gitu. Dia grow up ngelihat Lisa gitu. Di usia 2021, dia yang selama ini cover dance Lisa, lu bayangin, dia cover dance Lisa selama ini. Di tahun 2021 dia jadi trainernya YG, dan akhirnya dia bisa ketemu idolanya langsung depan mata gitu. Akan jadi seniornya Kontan gitu bahasanya gitu. Itu yang gue bilang bahwa anak sekarang tuh kayak lu nih sekarang. Kalau lu masih SMP, lu masih SMA, dan lu bilang bahwa gue suka banget Blackpink misalnya, mungkin gak lu akan jadi ketemu Blackpink sebagai juniornya? Sangat mungkin. Ada banyak jalan, mungkin lu gak terima di agensi YG, lu sangat mungkin diterima di agensi lain yang buka di Indonesia, dan lu sangat mungkin ketemu member Blackpink gitu. Di era sekarang, gue tuh kayak kalau di zaman SMP K-pop udah segede sekarang, di zaman gue SMA, waktu gue zaman SMA nggak ada yang ngerti K-pop, istilah K-pop aja belum ada waktu itu, baru mulai K-pop tuh di Indonesia. Seandainya gue SMA K-pop udah segede gini, ada TikTok, ada YouTube, wah gila, nggak tahu lah gue sekarang di usia gue yang sekarang, di usia 27-28, gue udah jadi apa gitu. Gue nggak kebayang kalau di era itu medsos udah segininya gitu. Terus agensi Korea udah buka audisi di Indonesia gitu. Di zaman itu belum ada, di zaman gue itu. Makanya gue ngomong sama kalian yang K-popers gitu ya, lu tuh bukan bisa jadi penonton lagi, lu bisa jadi yang ditonton gitu kalau lu mau gitu. Makanya
ya jangan buang-buang waktu, kalau punya mimpi dikejar gitu. Suka K-pop jadikan motivasi untuk jadi maju, jangan terlena untuk nontonnya doang gitu. Lu nggak jadi apa-apa, jangan sampai seperti itu gitu ya. Nanti lu yang nyesel. Apakah gue menyesal? Gue tidak menyesal karena ya gue dilahirkan di era itu, dan ya gara-gara K-pop lu lihat sekarang gue udah punya YouTube yang settle, gue punya TikTok sekarang, penghasilan gue ada, gue bisa menghidupi bahkan keluarga gue gitu. Gue udah lumayan enak lah gitu. Maksud gue, kalau gue waktu gue SMA itu keadaan udah seperti sekarang nih, medsos dan semuanya, gue mungkin akan jauh lebih maju daripada gue yang sekarang di usia gue sekarang gitu. Maksud gue seperti itu gitu. Gue juga punya cita-cita yang ngikutin gue dari awal, tahu kalau cita-cita gue adalah jadi sutradara, dan masih berusaha gue gapai jadi content creator adalah jalan menuju itu menurut gue gitu. Doain aja kapan terjadi bang, gue juga belum tahu. Yang penting gue ngejar ke sana dulu. Sutradara kan bisa mulai umur 30, 40, 50, terserah gitu. Yang penting nanti ada masanya lah seperti itu gitu. Jadi makanya kata gue, yuk semangat yuk buat para fans. Cikwita ini menyadarkan gue bahwa wah, kalau lo mau lo bisa bahkan di usia sekecil itu gitu ya. Dia kan datang dari Thailand nih, dia bukan orang Korea gitu. Dia datang dari Thailand, dia datang dari dance cover doang awalnya. Orang yang suka banget sama K-pop, suka banget sama Blackpink, akhirnya bisa gitu. Nah, lo juga bisa. Bukan cuma di K-pop, di apapun bidangnya ya, karena teknologi sekarang udah sangat membantu. Itu aja sih dari gua. Terakhir omongan dari gua adalah nih, kalian yang mau dukung gua bisa banget ya. Yang mau nanya sama request bahasan bisa langsung di sini. Gift gua, makin gede giftnya makin gua prioritaskan untuk menjawab atau membahas requestannya gitu. Silahkan di scan di sini, dan gift gua minimal 10.000, maksimal terserah kalian, oke?